Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ketua Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah. Yang kami hormati Bapak Rektor kita, Bapak Muhammad Abdul Aziz, BAMAG. Yang ketiga yang kami hormati dosen pembimbing kita, yaitu Ibu Enda Triwisdaningsih MPDI, selaku dosen pembimbing kita Makul Psikologi Perkembangan. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang imajinasi, konsep imajinasi yang berjudul tentang perkembangan peserta didik. Di sini kita sebagai calon pendidik harus mengetahui apa itu tentang ilmu perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu ada pengertian. Pengertian di sini, pengertian tentang psikologi perkembangan peserta didik itu ada dua, secara umum dan secara khusus. Secara umum, psikologi itu ada yang teoritis dan ada yang terapan. Dan yang teoritis ini terbagi menjadi dua, ada umum dan khusus. Yang umum yaitu adalah mempelajari mental manusia yang bersifat umum. Yang kedua yaitu tentang khusus, psikologi teoritis yang khusus, yaitu menyelidiki mental manusia, baik itu dari segi perkembangannya, sosialnya, kepribadiannya, abnormal dan diferensial. Yang kedua yaitu di sini ada tujuan sebagai pendidik mempelajari perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu kita harus menerangkan perubahan yang terjadi pada anak usia didik, dari awalnya yang kecil hingga besar sampai masa dewasa. Yang kedua yaitu kita mempelajari karakteristik tentang para peserta didik. Kan semua para peserta didik itu sifatnya beda-beda karakternya. Ada yang pemarah, pemaaf, penyayang dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kita mempelajari perbedaan antara semua para peserta didik. Ada yang IQ-nya itu di atas rata-rata dan juga ada yang di bawah rata atau menengah. Yang keempat yaitu kita mempelajari tingkah laku para peserta didik. Seperti contohnya mereka ketika bermain, berucap kepada yang lebih tua atau kepada sesamanya. Yang keempat yaitu tentang tujuan penyimpangan. Mempelajari tentang penyimpangan peserta didik, seperti contohnya ketika para peserta didik itu berkelahi dengan temannya atau menyimpang seperti berbicara kotor gitu. Kita sebagai pendidik harus mengarahkan kepada yang lebih baik kepada peserta didik. Yang ketiga di sini yaitu manfaat dari mempelajari perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu ada harapan realistis. Harapan kita sebagai pendidik itu agar supaya anak didik yang akan menjadi generasi bangsa itu menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu respon kita sebagai pendidik terhadap peserta didik ketika mereka bertanya atau meminta tolong atau lain-lainnya. Yang ketiga yaitu perkembangan normal. Kita mengetahui perkembangan normal dari para peserta didik. Kan ada perkembangannya itu yang normal atau yang lambat seperti itu. Yang ketiga yaitu menghadapi perubahan peserta didik, seperti contohnya
ketika mereka dari kecil hingga besar itu. Yang ketiga yaitu yang keempat selanjutnya yaitu bimbingan. Kita memberikan bimbingan terhadap peserta didik seperti mengajari tentang ilmu atau ilmu kehidupan. Yang terakhir yaitu belajar. Kita dapat belajar bahwa kita itu introspeksi diri, artinya bisa mengetahui oh ini perkembangannya gitu. Yang keempat yaitu tentang konsep. Konsep di sini yaitu yang pertama ada perkembangan. Perkembangan tentang anak usia dini, anak usia peserta didik. Yang kedua yaitu tentang pertumbuhan. Pertumbuhannya peserta didik. Dari umur 7 tahun, 8 tahun, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu kematangan. Kematangan di sini yaitu mereka matang secara jasmani dan rohani, baik secara tubuhnya atau rohani. Yang terakhir yaitu tentang perubahan. Perubahan di sini yaitu tentang ukuran besarnya, proporsinya, atau contohnya seperti perubahan yang terjadi pada peserta didik yaitu hilangnya gigi mereka dari gigi susu menjadi gigi biasa, gigi seperti kita para dewasa. Cukup sekian dari presentasi imajinasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.